Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pengunjung Tunjungan Plaza Surabaya, apa kabar? Selamat datang di Festival Ekonomi Syariah Fasyar Regional Jawa 2022. Saya boleh dengar tepuk tangan Anda yang hadir di Tunjungan Plaza? Terima kasih banyak. Dan kali ini tema Fasyar Regional Jawa 2022 adalah Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa untuk memperkuat pemulihan ekonomi Jawa yang inklusif. Anda yang berada di atas mungkin juga ingin bergabung siang hari ini, pengen melihat banyak produk-produk yang kita tampilkan, boleh silakan bergabung bersama dengan kita di sini. Tapi yang jelas acara ini akan ada dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 September 2022 secara hybrid. Jadi nanti ketika Anda mungkin pulang dari sini tapi tetap ingin menyaksikan, bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram juga, atau bisa juga kunjungi website kita juga boleh untuk bisa berbelanja, melihat produk-produk di website, semuanya sudah kita siapkan ya. Well, berbicara soal Fasyar Regional Jawa 2022, memang kita punya banyak acara dan sudah menyiapkan banyak sekali acara untuk Anda yang bergabung bersama dengan kita di Tunjungan Plaza ini. Jadi mulai dari Syariah Economic Forum, ini ada talk show yang diadakan di sini di Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Ada seminar juga yang dilakukan juga secara virtual. Kemudian juga ada Syariah Economic Forum yang menghadirkan narasumber dari para praktisi dan juga pakar ekonomi syariah. Tidak hanya itu saja, pengunjung Tunjungan Plaza yang baru saja hadir dan bergabung bersama dengan kita siang hari ini, ada Syariah Fair yang menampilkan galeri UMKM virtual dan juga fisik seperti yang tadi sudah saya ceritakan ya. Terus kemudian juga ada berbagai lomba, ada bisnis coaching, bisnis matching juga. Dan yang ditunggu-tunggu nanti malam, tanggal 8 September ini, nanti kita juga akan ada gelaran tabligh akbar. Jadi siap-siap saja, boleh dicatat websitenya mungkin teman-teman yang hadir, Bapak Ibu yang hadir. Siang hari ini website kita di www.fasyarjawa.com. Sekali lagi di www.fasyarjawa.com kalau pengen melihat juga UMKM secara virtual. Jadi silakan boleh dikunjungin, silakan boleh dibuka websitenya. Oke, kita tidak hanya ada di TP6 saja, tidak hanya ada di Tunjungan Plaza 6 saja, tapi kita juga ada showcase sampai di area Tunjungan Plaza 3 di sebelah kanan. Jadi misalkan nanti pengen lihat banyak produk-produk UMKM, di sebelah mana sih? Boleh langsung menuju ke Tunjungan Plaza 3, ini tinggal lurus, belok ke kanan, turun ya. Di atriumnya sudah kita siapkan di sana. Oke, tadi saya bilang akan ada talk show, akan ada business matching dan segala macam. Termasuk juga yang sesaat lagi akan kita saksikan dan akan kita ikuti adalah sesi business coaching dengan tema teknik foto produk unggulan UMKM. Teman-teman yang hadir di sini mungkin para millennials juga yang hadir siang hari ini, Anda yang suka berbelanja online pasti sudah paham dan sudah tahu betul. Anda yang mungkin punya usaha ya, teman-teman yang baru mulai bisnisnya pasti udah pada tahu dan pasti udah pada paham. Sekarang itu kalau kita melihat dan pengen beli sesuatu, dimulainya dari foto. Nah, sesaat lagi kita akan banyak berbicara tentang teknik foto produk unggulan. Karena foto itu menentukan segalanya. Foto bisa menentukan branding juga. Foto nantinya bisa membawa kita ke pembeli yang banyak dan segala macam. Nanti kita akan bahas, yang jelas siapa yang akan berbicara bersama dengan saya siang hari ini sudah ditunggu-tunggu. Pastinya Anda yang duduk manis di depan saya dari tadi udah nggak sabar pengen berjumpa, pengen tanya mungkin sama pakarnya secara langsung. Karena sesi ini kita akan hadirkan seorang pembicara yang tentunya berkompeten dan juga merupakan praktisi senior di dunia fotografi. Kayaknya kalau orang Indonesia pasti tahu dan akan pasti paham betul siapa dia ya. Saya akan bacakan sedikit bocorannya. Beliau ini telah menekuni bidang fotografi dari tahun 1979 dan sekarang sudah berhasil mendirikan sekolah fotografi. Namanya adalah Darwis Triadi School of Photograph di beberapa kota di Indonesia. Tidak hanya itu saja, beliau ini adalah official fotografer Kepala Negara Republik Indonesia periode Bapak Jokowi
dan juga sekaligus mendapatkan banyak award dari berbagai macam negara. Oke, langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi saya akan undang yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan saya dan mungkin akan praktek bersama dengan teman-teman dan juga Bapak Ibu yang hadir siang hari ini. Saya boleh minta tepuk tangan untuk Bapak Darwis Triadi. Selamat siang Om Darwis, tepuk tangan sekali lagi untuk Om Darwis Triadi. Wow, apa kabar Om? Kita belum salaman ya Om ya? Oke. Pak Darwis, Om Darwis, apapun sebutannya, boleh disapa dulu mungkin Tunjungan Plaza 6 yang hadir dari tadi ini, mereka sudah nungguin Om Darwis loh siang hari ini. Halo kawan-kawan semua. Tuh ya, oke. Om Darwis, hari nanti kita akan praktek pasti. Betul. Ya, kita akan mempersilahkan teman-teman kalau mau punya pertanyaan silakan bertanya, begitu ya Om ya. Betul. Cuman yang akan kita lakukan di awal saya pengen tanya dulu ke Om Darwis. Ini bicara soal teknik memfoto, teknik memfoto produk terutama untuk teman-teman yang UMKM ya Om ya. Itu kan pasti butuh sekarang itu butuh foto yang bagus untuk menjual. Foto yang bagus biar dapat customer gitu istilahnya ya. Kalau dari Om Darwis mungkin apa saja awalan atau apa saja yang harus diperhatikan di awal sebelum akhirnya kita bisa memfoto produk yang bagus begitu Om. Oke. Ya, jadi sekarang memang kebutuhan fotografi itu udah mutlak ya. Betul. Rasanya di dalam kondisi sekarang ini tanpa fotografi kita rasanya kurang pas ya, apalagi kaitannya dengan UMKM ya. Ya, betul. Karena produk-produk dari UMKM ini sekarang begitu luar biasa. Ya, dan ini memang program pemerintah ya. Dan saya ngelihat terutama di dalam situasi pandemi kemarin ini tidak sangka-sangka bahwa UMKM ini luar biasa berjalannya. Dan sekarang juga kita masih terus melakukan itu. Nah di sini sebetulnya masalahnya adalah bagaimana kita bisa menjual produk kita ya dengan visual yang baik. Betul. Itu saja, ini yang terpenting. Makanya fotografi di dalam era digital sekarang ini sebetulnya udah sangat mudah. Karena kalau kita bicara smartphone, kita bicara kamera, sebetulnya prinsipnya sama. Itu hanya alat saja. Ya. Nah, masalahnya di sini adalah bahwa kita harus mulai dari sekarang belajar melihat cahaya. Karena foto kan perlu cahaya. Betul. Itu saja. Makanya di dalam pemahaman foto kali ini kita akan menggunakan smartphone, ya. Oke. Dan di sini yang terpenting adalah bahwa ini smartphone sekarang hanya tinggal klik pasti jadi. Tapi bagaimana klik jadi itu menjadi baik, jadi bagus, jadi bisa menjual. Pertama adalah bagaimana kita coba mulai belajar melihat cahaya. Nah nanti akan saya coba berikan sampel-sampel sedikit di mana setelah kita bisa melihat, oh ternyata motret itu gampang gitu. Apalagi sekarang ini di dalam era digital, apalagi penggunaan smartphone, kita nggak perlu menggunakan lampu flash atau flash yang ada di sini, malah jangan digunakan ini. Tapi gunakanlah cahaya semaksimal mungkin, baik cahaya di dalam ruangan atau apalagi dengan matahari lebih bagus. Ya, jadi kalau di dalam ruangan mau nggak mau kita harus pakai cahaya. Secara kebetulan di posisi kita ini kan terlalu banyak cahaya. Jadi memang kita tidak bisa kontrol yang sana, tapi paling enggak kita paham, kita akan tahu bahwa dengan menggunakan lampu sekecil ini pun akan menghasilkan satu foto yang baik. Nah di sini akan saya berikan. Kecuali kalau kita motret di luar, misalnya di teras lah, di garasi, di rumah yang kira-kira terbuka, ada cahaya mataharinya, itu nggak ada masalah. Ya. Nah di sini sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mensiasati produk kita. Jangan pada saat kita memotret itu produk itu jadi tidak keluar, tidak stand out ya, seperti itu. Caranya ya kita harus melihat bahwa
produk itu harus muncul. Makanya di sini saya akan berikan contoh beberapa sampel di mana backgroundnya juga. Sekarang background begitu banyak ya, kita bisa bikin sendiri dari kertas, bisa ngecat sendiri dari triplex atau apa, terserah itu gampang. Ini hanya sebuah sampel aja, nanti bisa dikembangkan dengan kawan-kawan semua. Oke, tips nomor 1 tadi sudah dibagi ya teman-teman. No flash handphone di belakang, jangan dipakai ya Om ya, malah ya. Karena flash ini kapasitasnya sangat kecil, jadi nggak ada gunanya. Malah flash itu kalau untuk motret produk itu menjadi mantul nggak bagus. Mantul di kacanya, mantul di plastik produk, iya, produknya. Apalagi di kaca-kaca gitu. Makanya banyak sekali posisinya di setiap lampu tidak dari depan saya. Karena kalau dari depan jadi flat. Harusnya dari belakang atau dari samping atau dari atas. Perhatikan itu ya, saya sudah settingin dari atas semuanya. Ya, agar supaya produk itu menjadi muncul. Karena kalau dari depan jadi flat. Justru lampu ini nggak boleh di depan produk begitu ya? Boleh. Seperti ini kan saya taruh di belakang. Ini taruh di samping. Oh, nggak boleh dari depan. Ya. Oke, nah properti tadi sedikit sudah dijelaskan ya Om ya. Selain handphone, semua orang punya handphone kayaknya sekarang, dan handphone juga kamera udah bagus-bagus ya. Canggih-canggih begitu ya, bahkan ada satu handphone yang menggandeng brand kamera juga ada gitu. Betul. Piranti lainnya selain lampu apa kira-kira Om? Aksesoris sebetulnya. Aksesoris. Ya, sama properti yang props yang menarik. Misalnya contohnya kita punya satu produk katakanlah tas misalnya. Ya. Nah kalau kita menggunakan background yang polos kan kurang bagus. Betul. Cari background yang serat-serat kayu atau tembikar seperti itu ya. Akar-akar. Ya akar-akaran, terus sama yang bilik itu apa sih? Rotan juga bagus. Atau serat-serat kayu, jadi menarik. Tapi prinsip berikutnya adalah bahwa kita harus bisa meletakkan lampu di posisi jangan depan, dari samping atau dari atas. Karena dengan dari samping atau dari atas atau dari belakang, terutama kalau makanan ya, itu cahaya bisa menjadi ada dimensinya. Daripada kalau dari depan, flat jadinya, nggak ada dimensinya. Seperti contoh aja, kalau kita ke Borobudur, akan bagus motret waktu matahari dari samping kan. Reliefnya tuh muncul, tapi kalau udah matahari dari depan jelek, jangan udah. Biasanya kalau udah jam 12 atau jam 1 kan dari depan, jangan, nanti tunggu kira-kira jam 4, dan itu akan bagus. Prinsip dasarnya itu, jadi sebetulnya memotret di dalam ruangan, itu memindahkan matahari ke dalam ruangan itu dengan prinsip supaya kalau kita di luar juga motret menarik, di dalam juga harus menarik. Oke. Kalau untuk aplikasi, mungkin teman-teman yang hadir kebetulan kebanyakan di depan saya ini milenial ya Pak Darwis. Butuh aplikasi tambahan mungkin? Sebetulnya kalau sudah motretnya bagus, aplikasi nggak perlu lagi ya. Terutama mungkin kalau misalnya produknya itu produk kecantikan misalnya, ya bolehlah pakai beauty face. Untuk modelnya ya Om, maksudnya ya. Supaya lebih muncul, lebih clean ya, nggak apa-apa. Tapi kalau motret makanan nggak perlu aplikasi, karena ini udah bisa menghasilkan satu foto yang baik nanti. Nanti kan bisa kelihatan ya, saya nanti minta pas motret dengan handphone, disorot sama kamera ya. Kamera nanti bisa kelihatan di situ kan. Oke, ini yang mungkin jadi pertanyaan. Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan juga beberapa teman-teman UMKM ya, Pak Darwis. Antara memotret produk sama potret misalkan ada yang usaha baju, itu kan harus ada modelnya. Iya, betul. Pasti berbeda ya, Om Darwis? Oh, berbeda. Karena kan begini, kalau motret benda mati, itu kan komunikasinya satu arah. Kita nggak suka gelas ini pindahin aja, nggak suka botol ini pindahin. Nah sekarang kalau model kita misalnya nggak terlalu suka anting-antingnya, gue nggak suka nih, nggak boleh kan.
Ini coba kalau dibuka anting-antingnya mungkin lebih bagus. Jadi model itu terasa enak gitu loh. Apalagi yang punya baju atau punya Betul. desain ya. Betul. Misalnya contohnya seorang fotografer pas atau dia tahu mau motret, misalnya dia kok kelihatannya nggak cocok ininya. Jangan bilang, ini jelek nggak suka, kesinggung kan. Iya. Perlunya komunikasi. Jadi memotret orang itu tambahannya teknis sih sama ya. Tekniknya sama. Sama. Yang berbeda adalah bagaimana kita berkomunikasi secara baik dengan orang-orang yang kita Bekerja hadapi. sama begitu ya. Betul, persis. Karena itu nanti akan mempengaruhi mood juga ya Om? Iya, betul. Oke, sesaat lagi kayaknya kita langsung praktek aja kali boleh ya Om? Boleh. Oke, sebelum praktek mungkin ada teman-teman yang pengen bertanya dulu dari apa yang sudah dijelasin Pak Darwis tadi. Boleh, Itu tadi silakan. secara, Apa aduh saja? baru kulitnya aja ya, belum mendalam nih. Yang mau nanya boleh silakan angkat tangan, ada yang mau nanya? Ya, Oke, silakan. sebelah ini, Karena satu, kalau dengan dua, dan di pertanyaan belakang. itu, saya bisa tahu gitu, arahnya nanti lebih baik kemana. Gitu. Oke, baiklah. Saya akan menuju ke yang depan dulu ya. Selamat, ya Kak, capek nanti angkat tangan terus Kak ya. Sudah saya keker dari sini. Selamat siang Ibu, dengan siapa? Dengan Faik dari Daun Agel. Oke, silakan Ibu Saik. Ya. Yang saya tanyakan, kalau produk saya ini karpet itu besar. Oke, makasih. Produk saya itu kerajinan karpet sama tas, tapi karpetnya itu besar sekali. Karpet Nggih. dengan Ukurannya antara 3 meter sampai Oke. 4 meter. Itu Ya. cara pas fotonya yang bagus seperti apa Bapak? Oke. Terima kasih. Oh ya, karpet saja Bu ya. Karpet saja, Ibu. Ada tas juga, Oh, tas, ada oke. topi seperti ini. Oh, wah keren. Ibu agak promo tipis Karpetnya ya. dari bahan apa Ibu? It's okay, gak apa-apa. Karpetnya? Bahan bakunya dari serat daun palem Bapak, dari serat alam bahan bakunya. Oh, luar Ya. biasa. Oke. Ada Ya. ada topi Oh, juga. topi. Terusin Wah. Bu. Bu. Ya, Habis ya. ini saya langsung check out gimana Ya. caranya ya Bu? Oke, saya paham sekali Terima ini. kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi begini, kalau saya melihat Ibu kan menjual karpet, sedangkan karpet itu akan dilihat detail desainnya. Ya, itu penting sekali. Nah di sini alangkah baiknya kalau karpet itu menjadi background. Jadi karpet jadi background, terus misalnya ada objek modelnya boleh bagus, digunakan topinya sama tasnya. Nah mohon kalau modelnya gunakan bahan yang polos. Jadi nggak tabrak lari, tabrakan sama produknya. Karena kalau bajunya misalnya batik orang bingung. Waduh ini kayaknya jualan batik atau apa? Padahal yang mau diekspos adalah desain karpet sama tas-tas dan aksesoris topi, itu menarik sekali. Jadi misalnya ya karpet ditempel di tembok ya. Nah usahakan ada dua hal. Kalau masih belum punya lampu, tapi lampu ini murah kok. Apalagi di Surabaya ada yang jual ini yang jual lampu ini kebetulan saya kenal, saya pinjam kan ke sini. Jadi bisa tanyakan, gampang ini sekali. Nah, atau dengan matahari. Kalau matahari kan ada keterbatasan waktu, begitu sore udah hilang kan. Begitu pas dari pagi jam 9 sampai jam 3 kira-kira masih bagus lah. Masuk jam 4, jam 5 kan enggak. Nah diperlukan seperti ini kan. Nah memotretnya adalah kita gantung. Ya. Nah cahayanya tolong dari samping. Supaya apa? Supaya detail warna itu akan keluar kalau dari samping. Karena kalau dari depan cahayanya, lampunya, dia akan berbalik mantul jadi mati. Warnanya tuh nggak hidup. Nah, supaya kelihatannya misalnya kita kita takut sampingnya gelap. Kan kalau dari sini ya, misalnya dari sini, sana kan gelap ya. Nah, usahakan misalnya kita ini kasih cahaya lagi di sini, tapi jangan mengarah ke model, arahkan ke karpetnya.
Jadi karpet dari sebelah kanan tembakan ke karpet, yang modelnya tembakin ini. Jadi agak menyilang, jadi malah jadi bagus. Detailnya keluar. Boleh dicoba Bu. Nanti kalau masih belum paham, kontak saya aja. Kan Ya. saya ada IG. Pak Darwis, kayaknya nanti kita juga Terima boleh kasih. praktek ya. Oh boleh, Boleh boleh. praktek ya nanti ya. Boleh, nanti di sini kita praktek. Saya udah settingan ini. Oke. Berikutnya Bapak silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sulaihan, UD Maharani Dikbay. Kebetulan produk saya ada di depan. Oh yang mana Yang Pak? mana Pak? Yang sambal bibir merah, Pak. Oh, Oh ini. sambal Iya. ini. Yang ini Pak. Oke. Iya, ya. sama Foto gratis, Pak. otak-otak open. Oh itu, Iya. oke. Jadi yang kami tanyakan, kami sering memang untuk pelatihan ini, kenapa kami jauh-jauh dari arah pesisir Pak, Ya. menuju ke sini memang ingin melihat secara langsung Ya. tekniknya dan bagaimana. Kalau Betul. yang tahun-tahun yang lalu itu kita hanya lewat Zoom aja, Ya, betul. jadi kurang puas. Alhamdulillah tadi sudah diterangkan, cuma Ya. yang kami tanyakan bagaimana dasar yang ditaruh di belakang itu, yang di bawah itu sama pengaruhnya sama background yang ada di sebelah samping. Dan Ya. juga apakah lampunya itu harus dengan merek tertentu atau bebas. Oke. Ya. Demikian, terima Oke, kasih. Ya. terima kasih. Tapi mumpung kebetulan ini produknya Bapak ya. Iya, gimana Pak Darwis? Yang ini produknya Bapak kan ya? Yang bandeng ya ini, Pak? emping ini. Yang hijau. Bandeng, Oh, yang hijau, bandeng, Om. oke. Yang Iya. bandeng. Oke. Nah, itu Kalau dia. yang hijau, ini saya rasa nggak ada masalah. Tapi khusus untuk yang ini selalu terjadi mengkilatkan ya. Nah, untuk supaya jangan terlalu mantul, jangan menggunakan lampu sorot. Nggak boleh. Kalau toh ada lampu sorot, harus ditutup dengan kalkir. Supaya ini bisa lembut, nggak mantul. Oh, Perhatikan ini nggak? bungkusnya ini ya Om? Iya betul. Ya, apalagi dari plastik. Karena perhatikan, itu kan lampu sorot. Mantul kan? Tuh. Tapi begitu saya bisa tutup pakai ini, saya nggak ada kalkir ya di sini ya. Misalnya ada kain putih lah misalnya ini. Ya dikasih kain boleh. Ya, ini nih kayak gini, kain gini. Nih, ini kan transparan juga ya. Syukur-syukur ada yang ini, tapi paling bagus kalkir. Ditutup aja. Itu akan lembut. Ya, seperti itu. Ingetin aja, Pak. Ya. Dengan kalkir. Jadi lampunya ditaruh di belakang kalkir. Jadi kalkir lampunya di sini. Jadi tidak langsung ada kalkirnya. Baru boleh disusun itu. Jadi besarnya kalkir itu disesuaikan dengan besarnya produk. Kalau produknya banyak ya kalkirnya bisa 1x1, tapi kalau hanya kecil ya bisa setengah meter. Mohon maaf, itu warna lampu itu apa berpengaruh? Apa harus Oh iya, putih betul. atau bagaimana Pak? Betul. Nah begini, sekarang lampu-lampu yang kecil seperti ini sudah ada warnanya. Boleh dinyalakan nggak? Biasanya kan lampu tuh warnanya kuning gitu ya Om ya? Ada kuning kan. Ha-ha. Nah, kalau ini kuning, terlalu kuning, ya. Ntar ini, Ada settingannya gitu ya Pak Darwis? iya betul. Biasanya kalau kita beli lampu di luar kan kalau nggak putih, kuning gitu ya? Atau Ini kalau campuran? dirubah terlalu dikuningin bisa, ya. Di 3.000 misalnya. Nah, ini kan terlalu kuning. Efeknya pasti akan kuning. Jadi supaya ini juga netral, dibuat kira-kira 5.000. Karena 5.000 adalah cahaya matahari. Coba. Jadi sekarang lampu sekecil ini Pak, ini udah bisa untuk motret hal seperti ini dan ini berapa? 5.000. Nah, putih kan? Ya, walaupun ada unsur kuning sedikit, tapi kemakan sama putih. Jadi ini kalau di istilah derajat Kelvinnya, ini disesuaikan dengan matahari. Jadi Oke. kalau saya motret seperti ini, ya kayak di luar. Jadi kalau motret saya pakai handphone, pegang Pak. Dipegang. Ya, oke. Nah, misalnya saya motret pakai handphone, ini pasti nggak bakal kuning. Pasti tidak bakal kuning. Nah,
Ya. Sorry. Angle motretnya dari mana Om? Dari atas, dari depan, dari Ini tengah? kita dilihat sesuaikan. Kalau begini, kelihatannya harus begini. Ya. Nah, seperti ini. Ya, udah. Tuh. Ntar saya kasih lihat. Oh, bisa dilihat? Oh, enggak ada ya, nggak bisa lihat ya. Ah, Seperti ini dia kita tampilkan di belakang ya. Udah clear kan? Warnanya udah sama ya. Jadi kualitas handphone sekarang udah bagus. Yang paling penting adalah apanya? Lampunya, jangan salah. Kalau saya ke Kuningan coba dikasih di 3.000. Dan biasanya di setiap toko itu bisa diterangkan. Kalau nggak jelas, ini kebetulan ada toko jadi bisa tanyain saja. Ya. Ini kalau warna lampunya kuning ya Pak Darwis? Ini kuning. Ya. Oh ini sebetulnya nggak terlalu bisa efek kuning karena tapi agak kuning. Karena ada lampu putih di sana tuh. Tapi sangat berpengaruh tuh kuning. Ya kuning kan. Masih bagus yang tadi. Tuh. Ya. Jadi efek warna itu sangat penting. Apalagi di dalam produknya Mbak tadi. Ya, warna merah harus keluar merah, orange harus keluar orange. Ya, seperti itu, Pak. Oke, kalau tadi yang ditanyain juga alas bawahnya ini Om Darwis. Oh ya, Sama alas-alas bawah ini sekarang banyak bisa didapat. Dari berbagai ukuran, ada ukuran segini, kalau produknya besar ya bisa lebih besar dari ini. Ada sekarang banyak kalau. Bisa ditanyakan Mas ini juga, kebetulan ditopet ya, ini topet ya, ditopet Pak. Enggak maksudnya itu harus sama-sama background belakangnya atau boleh beda Om? Beda, nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Ya, bisa, tapi yang paling, sebetulnya yang paling standar di dalam sebuah produk, itu grey, abu-abu atau putih, atau hitam. Tapi kalau hitam biasanya untuk produk-produk begini kurang clean ya, kurang bersih ya. Kurang keluar juga. Jadi ya, antara abu-abu dan putih. Nah kalau begini, ini udah netral, karena abu-abu kan netral. Produk ini akan muncul sekali, keluar sekali, nanti bisa dicoba. Kalau makanya nanti setelah kita praktek, misalnya produk Bapak hanya satu aja coba untuk detail produk. Wah bagus Pak. Udah handphone udah jawabannya. Yang paling penting cahayanya. Lampu. Karena fotografi adalah cahaya. Nggak ada cahaya ya nggak bisa motret. Coba gerhana matahari, lampu mati, semuanya listrik, udah tidur aja udah. Tapi begitu ada cahaya, bisa kita motret. Jadi fotografi adalah cahaya. Jadi kita harus betul-betul perhatikan cahaya. Makanya kadang-kadang kita suka salah, motret begini lampunya dari depan, mantul semua ini Pak. Ya. Kaca plastik semua mantul gitu ya Pak Betul, Darwis ya? kaca plastik. Kaca dan plastik mantul semua. Metal juga. Metal juga. Oke, yang belakang tadi boleh silakan pertanyaan berikutnya ya. Tes. Ya sudah masuk Kak, silahkan. Ya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Monica dari Genbi Unesa. Pak saya mau tanya, sekarang kan banyak tips-tips fotografi gitu ya yang beredar di TikTok. Nah kebanyakan tuh biasanya pakai HP. Nah menurut Bapak itu apakah efektif ya? Karena kadang itu HP sama kamera tuh beda resolusi gitu loh Pak. Nah sedangkan kalau pakai HP itu kan budgetnya kadang lebih masuk gitu. Ya. Lalu yang kedua, misal kita nggak ada peralatan lighting gitu ya. Nah itu waktu terbaik buat mengambil foto itu kapan ya Pak? Terima kasih. Oke, Terima kasih. silakan. Oke, Pak yang Darwis. pertama adalah bahwa saya sudah sebutkan kamera atau handphone atau smartphone itu sebetulnya prinsipnya sama, hanya tools, hanya alat untuk menangkap objek. Pertanyaannya, bagus mana? Sebetulnya saya nggak bisa membandingkan bagus yang mana karena itu tidak bisa dibandingkan. Sama halnya misalnya
ada seseorang Avanza ya, maaf saya sebutin aja supaya tahu ya. Avanza sama Lexus bagusan mana? Saya nggak bisa bilang Lexus lebih bagus. Avanza juga bagus, tergantung keperluannya. Nah, kalau kita berbicara kamera, berarti kita sudah berpikir mengenai tuntutan. Ya, karena kamera itu ada lensanya, ada apa, dan kita perlu sedikit konsentrasi untuk mengoperate itu. Masalah hasil, belum tentu. Kalau orang yang pakai kamera nggak ngerti lighting pasti jelek. Ya, bahkan sekarang smartphone itu bisa untuk digunakan komersial. Contohnya untuk cover majalah segala macam semuanya pakai smartphone. Bahkan saya pakai smartphone, ya kebetulan kaitannya sama ini untuk promosi lah. Untuk Dicetak promo. 60-90 masih bisa, orang nggak tahu kalau itu pakai smartphone. Yang penting adalah bahwa bagaimana kita memotret tepat. Karena kalau menggunakan smartphone kurang cahaya pasti buyar. Ya, betul. Karena dia akan memakan ISO-nya ya kalau di dalam kamera tuh ya. Jadi di dalam sistem smartphone itu begitu kita kurang cahaya, dia akan makan asa. Nah, kemampuan asa itu ada maksimalnya dan tidak bisa sebaik asa kalau kita di dalam kamera. Ya. Makanya kalau mau menggunakan smartphone, yang penting cahayanya harus pas. Nah, disinilah sebetulnya saya akan sambung lagi. Bagusnya bagaimana kalau tidak ada lampu seperti ini. Mau nggak mau kita harus keluar menggunakan matahari. Kapan bagusnya? Tergantung produk yang kita mau foto. Kalau misalnya katakanlah kita produknya itu makanan misalnya. Nah, kita bisa menggunakan cahaya yang langsung. Ya. Kena dari belakang, selalu harus dari belakang kalau makanan. Jangan dari depan, depan flat. Nah, kalau produk-produk yang lain, misalnya kain lah atau apa, usahakan matahari itu enggak langsung. Boleh langsung, tapi di antara jam 7 sampai jam 9, nanti lagi jam 4 sampai jam 5. Karena matahari itu dari samping. Kalau udah jam 12 udah berhenti aja nggak bagus. Lebih baik di teras atau di bawah pohon. Ya. Jadi itu bisa seperti kayak kita motret pakai kalkir yang saya sebutin tadi. Nah, itu bagus. Mau motret apa aja apalagi di rumah ada pohon. Wah udah dari pagi aja sampai sore bisa. Ya, seperti itu. Oke. Begitu? Oke? Baik. Iya. Kalau gitu kita langsung praktek boleh ya? Oke. Pak Darwis? Ya, kita nyalakan dulu ini ya. Ya. Mungkin Jadi ini ceritanya mau memfoto untuk produk gitu ya kan? Iya. Ini produknya siapa tadi, produk Bapak? Yang mana Pak? Yang satu, yang warna yang merah. Oh sambel. Oh sambel. Sambal ya. Oke. Wah Bapak dapat foto gratis nih. Lumayan. Mohon maaf ya Pak, nggak kita airdrop atau kita share ya Pak? Enggak. Mohon maaf ya Pak, maaf nih. Kita foto bersama produk yang lain. Kenapa Bu? Ibu mau juga foto produk? Mau difotoin produknya? 100.000 Bu. Sabar Bu, sebentar Bu, sabar. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, jadi lighting yang digunakan, lighting yang dipakai nggak langsung menuju ke produknya atau produknya gitu, ada yang dari belakang juga. Sebentar, kita kasih kesempatan Om Darwis untuk bisa fokus ya. Ini kalau teman-teman nanti lihat hasilnya, mungkin sesaat lagi juga nanti akan dijelaskan juga ya sama Pak Darwis
seperti apanya. Mungkin nggak semuanya punya lampu yang kayak model begini. Mungkin cuman punya lampu yang ring light biasanya. Pakainya cuman ring light ya yang di rumah. Seada-adanya lah istilahnya ya kan. Kayak gimana? Gimana Om? Begini gimana Om? Jin, lampu itu dimatikan nggak ya? Oh, itu juga oke. Nah, oke. Saya bawa ya Om ya, oke. Kalau ini objeknya adalah bunga, contohnya lagi jual bunga ya. Petani bunga, kan sekarang bunga zaman sekarang mahal kan harganya ya. Handphone saya sama handphone Om Darwis sama, tapi hasilnya beda. Tangannya beda ya, tekniknya juga beda ya kan, makanya harus tanya, harus belajar. Oke, kita lihat dulu hasilnya sementara. Pak Darwis boleh tunjukkan ke kamera. Sebentar, kita fokusin dulu. Ini tanpa edit ya, Bapak Ibu teman-teman, ini no edit, belum diedit, crop aja enggak. Kita fotonya 5 menit, editnya 2 jam. Sekarang produk yang di sini, ini juga produknya Bapak ya Pak? Produk Bapak juga? Oke. Ada satu pertanyaan dari saya sebenarnya yang pengen saya tanyain. Untuk ngambil cara pengambilan angle-nya ya. Apakah memang biasa dari bawah, bagusnya dari bawah gitu sejajar sama produk, atau dari atas? Karena kadang-kadang mungkin Anda bosan ya, foto produk dari bawah terus gini kan, kadang-kadang pengen angle dari atas, coba-coba ala-ala gitu ya kan. Loh likes-nya dikit. Oke, kita tunjukin dulu hasilnya. Ini sebetulnya permasalahannya saya ngambil motret produk ya, kebetulan. Iya. Jadi saya tarik yang merah tadi agar supaya produknya memang muncul ikan sama itunya ya. Bisa juga karena ini ras ya, jadi dalam kondisi ini yang paling penting adalah di sini tidak terjadi satu pantulan. Kenapa? Karena lampunya saya taruh di atas. Kalau lampunya kecil yang kayak itu bisa ditutup dengan kalkir ya. Kalau kita pakai lampu sorot kasih kalkir supaya tidak terjadi pantulan ya. Oke. Nah kalau orang, pas di sini kebetulan ada orang. Ini orang ala-ala orang ya, pura-puranya orang gitu ya, teman-teman. Biasanya memang kalau ada modelnya kita bisa lebih gampang buat ngarahin ya, kurang kiri, kurang kanan, kurang kayang gitu atau gimana. Sebentar. Gimana Om? Ya, misalnya jualan Hijab detail, misalkan. hijab. Iya, Ini kita bisa ambil. Ini kalau pakai model cantik sekali pasti. Batas, Tapi perhatikan background itu yang membantu kita membuat foto ini menjadi menarik. Tapi kalau saya ambil ke sini misalnya, itu kan jelek, ya, ngeganggu, tuh, kan nggak bagus, rame ya belakangnya. Jadi harus kita cari, kita setting kira-kira, ya, lah, ya, seperti itu, ya. Jadi, oke, ya, detailnya. nah ini untuk yang atas, ini seberapa sih Om biasanya harusnya ngambil batas atasnya ini? Kira-kira yang
yang cukup pas saja. Ini satu contoh misalnya. Ya. Kalau misalnya ke sini terlalu jauh kan. Ya. Kalau segini nggak enak kan kepotong. Kepotong. Jadi kira-kira segini enak. Tuh, segini. Yes. Nah, kalau detail close up misalnya. Jadi kalau saya ke sini kan kurang bagus. Sambil pas garis itu. Nah. Iya, tuh. Seperti itu. Gitu. Gitu. Ya. Misalkan modelnya diganti yang hidup sekarang Om. Saya. Boleh. Saya contohnya. Boleh juga. Boleh Om ya. Boleh. Ya, nah. Profile picture baru. Berdua di sini bagus tuh. Gini Ya, nih. kok sama Coba yang gini. ini, Om. Gitu ngeliat gitu ya. Keren. Disuruh sama yang begini ya. Oke, nggak apa-apa lah, nurut ya. Oke, bisa dilihat. Mayan, tanyain foto sama siapa? Patung. Sebentar, kamera sebelah mana kamera hasilnya? Oh, kamera sebelah sini kayaknya. Ya. Ini kalau berdua gitu ya Om ya ceritanya ya. Ceritanya berdua gitu, modelnya ada dua gitu kan. Sebetulnya ini hanya manipulasi background aja saya pas ngeliat background itu gitu. Jadi memang memotret orang itu penting kita ngeliat backgroundnya seperti apa supaya malah jadi menarik, bukan mengganggu. Kalau belakang jemuran ya jangan. Seperti itu ya. Oke, tadi mungkin ada mewakili beberapa pertanyaan juga Pak Darwiska. Misalkan contohnya gini, saya mungkin belum effort untuk bisa membeli lampu kayak begini Pak Darwis. Tapi ada di rumah ring light, mungkin bisa dipakai juga. Ring light mahal itu daripada ini. Gak apa-apa bisa pakai ring light. Bisa juga ya. Kalau ring light itu memang bagus untuk biasanya khusus untuk makeup. Karena ring light itu kan bulat. Bola mata kita juga bulat, jadi malah membuat bulat itu juga bagus dan itu bisa clean sekali untuk khusus makeup ya. Ya kalau dengan ring light juga dipakai motret begini juga masih bisa, taruh di atas saja. Pasti jadi. Prinsipnya adalah ada sinar yang keluar, gitu saja. Ya. Oke, nah kalau tadi Pak Darwis ngambil angle-nya kalau produk ya, kita kembali ke produk sebentar. Kalau produk pasti angle-nya dari bawah begitu. Iya, kenapa dari bawah? Karena kalau dari atas jadi kelihatan pendek kan, kuntet. Kadang-kadang orang ngeliat, ini botolnya kelihatannya tinggi gitu loh. Ya itu trik saja sih ya, supaya kelihatan botol itu kelihatan lebih tinggi saja. Berarti memang harus diambil sejajar begitu ya? Iya, satu contoh kalau kita motret orang, jangan begini, pasti kuntet, jadi agak turun dari bawah, baru naik. Oh iya. Bahkan sekarang sampai bawah gitu, jadi kakinya panjang gitu ya. Gitu kan. Berarti bener yang tadi tanya siapa yang di TikTok banyak, nah tuh bener emang, ambil dari bawah, kurang turun, cepret gitu. Berarti memang bener ya, ambilnya dari bawah gitu ya Om ya. Betul. Oke. Ada yang mau praktek, mungkin kita boleh praktek boleh, ya? Kita langsung praktek. Nanti saya perlu model tadi. Ada modelnya? Oh itu ada pertanyaan lagi mungkin. Langsung praktek aja kali ya Om ya? Praktek, oke. Langsung praktek aja. Ada modelnya yang sudah disiapin, kita akan keluarkan modelnya dulu. Ini yang mau difoto apa aja boleh Om Darwis? Boleh. Jadi nanti ini sebetulnya sudah saya setting, di mana settingan ini boleh diganti-ganti nanti. Misalnya cuma 2 gitu. Tapi lampunya sudah saya nyalakan seperti ini. Ini dinyalain. Oke, lampunya dinyalain. Ini nyalain, tapi 50% aja. Ini boleh dipakai juga loh kalau misalkan teman-teman nanti pengen nyoba moto di Hall of Inspiration di sebelah kanan. Itu boleh juga ya, kan ada beberapa bentuk wayang-wayangan itu mungkin yang mau diambil atau mau ngambil apa, artikel dan segala macam itu juga boleh digunakan.
Atau kalau memang mau maju ke sini menggunakan produk-produk yang ada di sini, mau coba boleh juga. Oke, sudah gimana Om? Oke. Sudah siap? Oke, siap. Yang ini ada satu yang saya coba buatkan, di mana ya. Nah, ini karena botolnya khusus menarik ya, saya buat begini nih. Nanti bisa diambil, tapi bisa pakai produk lain. Ada dimensinya lah ya. Oh di Antara backgroundnya itu ya Om? Betul, betul. Oh di backgroundnya ada Supaya dimensi. menarik, apalagi produk kita produk unggulan yang single misalnya. Di foto gaya-gaya begini. Nah ini tinggal beli murah kok ini. Ya, Backgroundnya ya Om ya? backgroundnya murah ya. Oke. Tinggal kalau bosan kita semprot pilox. Yang dop. Boleh Oke, ada yang mau silakan. coba? Silakan. Saya kan coba yang model ada ya? Udah Ada disiapin? modelnya nggak? Ada model khusus sudah disiapin? Dikasih lampu. Oh itu tuh di sana ada Oh lampu. di sebelah sana. Om Iya. Darus mau ke sana dulu? Boleh, boleh. Boleh, sebentar kita ke sana dulu. Teman-teman boleh ke sana dulu. Yang Nanti pertama yang kesana. dipraktekkan adalah untuk yang benda hidup dulu alias orang ya. Iya. Model dulu. Nah ini, saya mau nih foto kayak beginian. Oke. Kita nggak usah terlalu berpikir mengenai lampunya gede ya. Ini jadi menggunakan lampu kecil juga nggak apa-apa. Ini lampu gede biar kelihatan keren aja. Tapi kalau sudah pengen punya lampu ini, boleh. Oke. Ini agak kesini sedikit. Oke, iya. Ini kan ceritanya backgroundnya kan memang rame ya Om. Maksudnya backgroundnya kan nggak polos kayak yang tadi gitu kan, polos. Yang ini kan backgroundnya agak sedikit rame. Oke. Iya. Di sini. Oke, agak kesini sedikit. Nanti kalau ini. Oke. Iya. Iya, bagus. Oke. Nah kalau begini kan belakang rame ya. Betul, betul, betul. Kita dari bawah. Oke. Tuh. Ya, jadi Bagus. Jadi jangan di ini. Jadi tadi tipsnya sekali lagi kalau moto orang dari bawah ya. Ya, karena di bawah rame. Oh di atas rame gitu. Yang sejajar rame. Ya. Hasilnya kita lihat di big screen teman-teman. Ya. Oh cakep Ini kan. kalau mau lagi saya ambil dari bawah sekali. Kalau diambil dari bawah sekali. Ya. Tasnya dinaikin sedikit boleh? Iya. Nah. Oke. Iya. Bisa kelihatan. Ya. Jadi desainnya juga menarik tuh. Ya. Lingkarannya itu separuh lingkaran juga menjadi menarik modelnya ya. Jadi background tersendiri gitu ya Betul. maksudnya Om. Tapi jangan lupa produknya juga harus muncul. Itu kan muncul ya, tuh. Ya, ya. Ya. Harus kelihatan gitu ya. Harus kelihatan detailnya. Tuh. Coba lagi, shoot lagi. Tuh, detailnya keluar kan. Padahal pakai HP, saya coba zoom lagi. Tuh. Lagi. Tuh. Ya. Oke. Jadi HP itu waduh, sudah baik sekali. Kamera Oke. juga bagus. Boleh, mau coba? Mau coba? Ya, Yuk, boleh, coba. silakan. Oh, dredek no. Oke, silakan Om. Gimana Om tipsnya kalau pakai kamera ini mirrorless ya? Mirrorless. Kalau pakai mirrorless
Katanya tadi di zoom out. Enak, dapat foto gratis. Saya foto gratis sama patung. Kalau pakai kamera mirrorless mungkin ada tipsnya khusus, Om Darwis. Mirip semua, hampir sama semua. Dari bawah ngambil dari bawah. Ini yang barusan. Ambil dari bawah. Heeh. Nah, mungkin agak goyang. Nah, Om, untuk tips supaya bisa nggak goyang itu loh, Om, stabilizernya memang seperti apa? Problemnya adalah pada saat kita di dalam ruangan, itu kan pasti speednya akan rendah, mengadjust ya. Iya. Ada minimum speednya. Nah jadi memang kalau kita motret pada saat mau di touch ya, mau diklik, jangan bergerak aja. Tahan Gitu nafas, aja. tahan nafas, tahan nafas. Ya, tahan nafas 1 Heeh. detik, ceklik gitu. Oke. Ya, makanya biasanya kalau motret, kalau itu kan selalu begini. Gitu supaya bertahan nggak shaking. Oh, tangannya nahan, jentiknya nahan, Iya. handphone. Tapi Oke. Tahan nafas dikit. Sama tahan nafas dikit Iya. ya. Tuh kayak gini udah aja. Ya, gitu. Grid di Oh, grid untuk kotak-kotaknya itu maksudnya Om. ini. Kotak-kotaknya gridnya. Ini sebetulnya grid. Enggak, grid ini adalah sebuah komposisi. Jadi kan ini kayak gini. Ini terbagi 3 kan, ya. 1, 2, 3. Jadi kalau kita mau dekat ke sini, ya. Kira-kira ini posisinya gimana? Ini kan udah hampir makan separuh. Kita bisa geser segini. Berarti ada tersisa background di sini. Gitu misalnya, dekat lagi. Nah. Oke, cool. Nice. Ya. Misalnya gini, tengah juga begini. Jadi ini sebetulnya untuk mengambil sebuah komposisi supaya nggak susah. Kalau nggak ada gridnya tuh akan agak bingung. Kalau begini kan kita mau ke sini bisa, ya, ke sini, ya, kayak gitu, ya. Oke, Om Darwis kita pindah ke sebelah sana boleh ya Om? Oke, siap. Ke Hall of Inspiration. Yang lain yang mau nyoba boleh, jangan yang begini, yang ini aja, boleh yang lain gantian ya. Mungkin yang dari sisi sebelah kiri teman-teman ada yang mau nyoba? Oke. Mau coba? Ini Gen B ya? Ya, oke. Ada yang mau coba? Boleh loh. Ini produk. Ibu, mau An- coba tadi Bapak mungkin mau coba? Ini sebetulnya bagus nih di foto detail ya. Ada lampu minta sofis ada nggak, Mas? Yang itu nggak kepake kayaknya ya. Boleh minta lighting satu lagi. Kalau untuk bahan keramik, Om Darwis, Ya, ini kan sama kayak bahan. memantulkan juga. Betul, kan? betul, betul. Ya, jadi di sini yang paling penting jangan disorot dari sini. Oh. Nanti dia akan mantul, ini akan hilang detailnya. Oh, Jadi harus dari samping. oke. Nah, kalau dari samping pun jangan pakai lampu sorot. Ini kebetulan bukan lampu sorot, jadi masih bisa kita gunakan ya. Oh, ada kabel ya. Sebentar. Oke, Ada yang mau nyoba sini-sini. lagi? Ya, Yang di stop. sebelah sini ada yang mau nyoba lagi? Sini. Yuk. Iya, ada. Jadi teman-teman pengunjung Tunjungan Plaza juga tadi sudah dijelaskan untuk memfoto produk, terutama produknya yang makanan itu beda lagi ya. Makanan sebenarnya, beda. Pak Darwis ya. Iya, tapi prinsip dasar adalah, ya, oke, stop. Nah, sebetulnya perhatikan ya, di sini kan banyak sekali pantulan itu. Ya. Itu lampu dari atas sebetulnya. Betul. Tapi saya akan coba redam dengan ini.
Anggaplah lampu di atas ini lampu di rumah ya, lampu di rumah yang panjang-panjang itu. Anggaplah kayak begitu. Dikasih tambahan lampu. Kan hilang pantulan. Ya. Kalau ini yang paling benar, ini dari atas sama sekali enggak ini. Tuh. Kalau saya ngambil, Diulang motret lagi. oke, Diulang motret lagi. boleh. Iya. Ini, oke. Teman-teman bisa lihat di big screen yang ada di depan ya. Nah, ya sebentar. Pak Budi, tolong turunin sedikit boleh? Saya pegangin Om. Pak Budi bisa turunin sedikit. Oh, boleh. Ini boleh. Turun. Oke, stop. Ya. Nice. Oke. Cool. Oke, sekarang saya pindah ke sini. Ya. Sama sekali nggak ada refleksi. Ya. Hilang sekali refleksinya karena cahayanya dari sini. Tapi kalau saya dari sini, mantul dia. Tuh, saya ngambil di sini aja kelihatan kan mantulnya. Nanti saya kasih lihat ya. Di Oke, screen. ini misalkan diambil dari atas gitu misalnya. Tuh, ya. Tuh, ada pantulan di sini. Ah, nih. Ya, tuh. Pantulannya kelihatan kan di sini. Ya, Ya. Nah, karena sebetulnya ada cahaya dari sana. Jadi memang kita harus ambil satu kondisi di mana kita hilangkan pantulannya. Ya. Hilang sama sekali. Ya. Detailnya lihat tuh. Ya. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh sukanya lebih gelap gitu katanya Om. Oh Tone-nya. ya. Kalau lebih gelap ya tinggal kita backgroundnya di belakang kita coba buat gelap. Contohnya misalnya, ini begini, deketin boleh Pak? Deketin. Saya kan motret ini, belakang saya akan coba gelapin. Oke. Karena belakang saya usahakan nggak dapet sinar. Ya. Ya, gelap kan belakang? Ya. Ya. Seperti itulah. Oke. Oke. Ya. Bentar. Ya, oke. Bentar. Yes. Ya ini saya nggak bisa hindarin karena di sana banyak sekali Ada banyak foto-foto ornamen kan. ya gitu ya? Iya, tapi nggak apa-apa. Saya cuma mau kasih lihat belakang lebih gelap. Iya. Apalagi sambil begini. Oh, tunggu cari yang gelap lagi. Oke. Nah. Tuh belakang gelap kan. Oke. Ya. Ada yang sudah antri Oke. pengen nyoba kayaknya nih Om Darwis. Nih di belakang nih. Boleh? Silakan Pak Darwis. Ya, silakan. Ya. Jadi nanti kayak gimananya. Sorry. Oh, Pak Kayak Budi, gimana tinggiin apa sedikit. nanti kurang. Nah, Pak Darwis ini sembari nyoba. Ya. Kalau untuk video sekarang zamannya juga Hampir zaman sama. video. Video sama foto, bahkan video lebih mudah lagi. Contohnya misalnya. Saya bikin video. Ya, Om Darwis Saya bikin video. Ha-ha. Oke. Dengan lampu begini Nih. akan tajam sekali. Tuh. Karena lampunya udah benar. Ya. Tajam, mundur lagi. Saya dapetin di sini, terus kembalinya, stop, cool, lagi ke sini, ke sini, dapat, oke. Nah, Jadi kalau video Tuh. akan lebih mudah karena ya bisa dilihat di sana ya. oke. Ya. Mungkin karena gerak ya Om ya. Jadi Iya,
Tuh. Tinggal editingnya seperti apa begitu ya Om Dan Darwis? kalau udah begini udah rata cahayanya. Nggak perlu editing lagi ya? Nggak perlu. Karena kalau video dia lebih mengadjust dengan ini ya. Dengan lebih cepat ya. Oke. Bahkan misalnya dari sini terang ke situ gelap, saya bisa kamera bisa ikut mengadjust. Contohnya misalnya ini. Ya, ini kan terang ya. Cek, saya ke sini dia kan tuh cukup terangnya tuh. Langsung otomatis terang gitu maksudnya. Iya. Masuk ke sini, tuh. Masuk ke sini lagi, di sini terang juga bisa dan masuk ke sini lagi. Bahkan kalau ke sini saja ikut terang tuh. Oke, kita lihat ya. Tuh. Tuh. Video lebih bagus, gampang. lebih gampang. Karena bergerak dia kan. Betul. Motret lebih susah sebetulnya. Motret memang lebih susah ya? Lihat ini terang, terus masuk ke emasnya. Tuh terang lagi kan tetap. Ya. Yes. Jadi intinya adalah kalau video malah justru lebih gampang begitu ya Om ya? Lebih mudah karena dia mengadjust ya. Setiap sistem di dalam video ya, di dalam kamera dia akan mengadjust. Oke, begitu, kurang lebihnya begitu. Oke, kita boleh kembali ke panggung atau Om Darwis mau coba foto kain? Nah tadi kan ada yang nanya Foto karpet kain, Om. oke sip. Boleh dipindah ke sini kainnya? Karena kan kalau karpet sama kain hampir mirip ya. Iya betul. Bu, tadi nanya foto karpet Bu. Nah ini dicobain foto kain ya Bu. Ya, oke. Oke, supaya tidak terjadi flat ya. Ya. Saya satu lampu saya ambil nyalain, tinggi-tinggiin boleh sedikit ya, kebanyakan. Oke stop, boleh. Kalau misalkan nih Om, kain, karpet atau apapun, itu memang harus digeber begitu, diperlihatkan secara keseluruhan atau memfoto motifnya aja atau detailnya Tergantung. aja? Kalau desainnya secara keseluruhan, Ya, kayak ini kan pengulangan. ya betul. Jadi nggak perlu secara keseluruhan, Hmm. ya. Nah ini misalnya. Tuh. Mungkin kalau ada benda kecil, boleh tuh. Itu apa minuman ya? Minuman Om? Mau? Minuman itu boleh. Oke. Iya sip. Jadi kain ini bisa jadi background juga sebenarnya ya Om Iya. Darwis ya? Nah ini sebetulnya Mantul? mantul harus ada kalkir. Cuman kan nggak ada kalkir. Iya. Tapi ini hanya sebagai pembanding saja. Tunggu. Bentar. Iya. Oke. Ini karena kurang begitu ini ya, space-nya kurang gede ya. Nah. Teman-teman kalau lihat di layar mungkin ngelihat ya ada pantulan yang di kaca yang tadi sudah diomongin. Yang tadi sudah kita bicarakan dan dihindarin lebih baiknya. Iya. Oke. Kalau udah mantul gitu Nah. nggak bisa diedit ya Om? Ini. Ya. Nah, makanya di sini harus menggunakan yang saya bilang kalkir. Kalkir itu tadi. Iya, tapi ini karena hanya kertas di sini ya. Iya. Jadi nggak terlalu mengganggu produknya. Coba dekat. Itu. Makin dekat. Terus dekat. Oke, stop. Dia semakin dekat, jadi merupakan kayak kalkir juga. Dekat lagi terus. Stop. Jadi lampu sebenarnya bisa dibuat settingan dekat jauhnya itu bisa jadi. Betul. Ya.
Cool. Iya. Oke, saya lupa kadang-kadang kalau motret produk kayak orang. Iya, bagus, ya bagus. Karena keseringan Kebiasaan. motret orang ya Om ya. Iya, betul. Heeh. Ya. Jadi sebetulnya kualitas HP itu nggak bisa diremehin ya. Tuh. Om satu lagi, misalkan nih produknya ini Om sama, Iya. tapi ada modelnya gimana Om? Modelnya Ini kita modelnya perlu space banyak. Oh itu boleh. Ini modelnya ada di sini Om. Contoh nih, contoh Om. Saya akan coba geser ke sini. Oh, Mbak putar sedikit sini. Oke. Kalau gitu saya akan coba Mbak maju sedikit boleh? Terus. Oke. Lagi. Saya akan coba ke sini sedikit lagi. Oke, stop. Miring ya. Saya akan foto. Yes. Tahan. Oke, iya ya. Nice, bagus kau. Bagus, smile. Yes, keren. Iya. Miring lagi sedikit. Stop. Cool, ya. Oke. Ini boleh dilihat. Saya sengaja belakangnya saya sedikit blurrin ya supaya modelnya ke capture dengan di sini. Sini. Betul Om di sini. Ya, sini. Kau. Ya, supaya belakang juga blur jadi modelnya dan produknya yang tajam. Berarti intinya juga selain lighting adalah backgroundnya. Oh iya, betul. Makanya tadi yang kita foto di situ kan tadi ya, betul. backgroundnya yang menarik ya. Kalau yang ini mungkin backgroundnya kurang menjual jadi diblerin aja. Diblerin aja. Begitu maksudnya Iya. ya. Iya. Tuh, Oke. cantik mbaknya lihat tuh. Tuh cakep kan? Wahyu Lumayan Nere. fotoin Darwis Triadi Iya. mahal. Oke, kita kembali ke stage ya Om Oke, ya. ya terima kasih. Boleh, kita balik lagi. Mungkin hasilnya mau ditunjukin secara langsung. Sebelumnya saya juga sore hari ini pengen menyapa dulu Om yang hadir bergabung bersama kita, Iya. Bapak Budi Hanoto. Selamat sore Pak, sebagai Kepala Perwakilan BI Prof Jatim. Oke, kita kembali lagi ke Pak Darwis. Iya. Om Darwis, jadi intinya karena waktunya juga terbatas ya, Iya. siang hari ini. Mungkin teman-teman para UMKM juga yang hadir siang hari ini, yang juga sudah menyaksikan, sudah nyoba tadi. Betul. Ya, mungkin bisa dikasih kesimpulannya seperti apa Om untuk bisa memfoto, baik itu pakai kamera handphone Ya. ataupun kamera DSLR, mirrorless. Ya. Oke, jadi begini, prinsipnya adalah bahwa memotret itu kita mulai melihat cahaya. Tadi hampir 2 jam tadi saya cuma ngomongin cahaya aja taruh. Kalau saya nggak tambahin cahaya pasti jelek. Kita bisa mengkreasi komposisi juga karena cahaya. Belakang dibuat gelap karena di depan cahaya saya terangin. Jadi semua berdasarkan cahaya. Dan di sini sebetulnya kalau saya ambil filosofi fotografi ya, supaya kawan-kawan semua juga menjadi semangat bahwa fotografi itu belajar cahaya. Ya, cahaya itu kan sumber energi kan sebetulnya. Nah, di sini sebetulnya dari energi itulah kita belajar memahami energi positif. Dan dari situ kalau kita lihat kembalikan lagi bahwa cahaya sebetulnya dari matahari kan. Tadi saya sudah sebutkan kalau kita memotret di dalam ruangan, kita memindahkan cahaya matahari itu ke dalam ruangan menggunakan lampu artificial. Sedangkan matahari itu kan selain energi, sumber kehidupan kan. Berarti kita belajar berkehidupan. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang kita kerjakan di dalam UMKM ini, muncullah satu spirit. Karena hidup kan mesti spirit. Dengan kita memotret, cekrek. Wah
bagus semangat kita berproduksi kan. Tapi kita punya harapan, besok saya akan coba meng-create produksi lain supaya saya foto dengan baik. Di foto bagus lagi, semangat lagi. Jadi berkesinambungan dan kita selalu punya harapan ke depan. Jadi buat saya fotografi adalah harapan ke depan, bukan lihat ke belakang. Saya rasa itu ya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Om Darwis Triadi, terima kasih banyak. Terima kasih. Waktunya tetap di sini bergabung bersama dengan saya. Dan siang hari ini juga Om Darwis Triadi akan menerima token of appreciation. Saya akan mengundang untuk bisa menyerahkan Bapak Budi Hanoto selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bergabung bersama dengan saya untuk bisa menyerahkan token of appreciation menuju untuk Om Darwis Triadi. Oh, ada sepatah kata, silakan. Baik, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Darwis Triadi dan kawan-kawan semua UMKM maupun millennials dan kawan-kawan yang hadir di sini. Pertama, ini sebuah pelajaran berharga dari Om Darwis dan saya pengagum beliau karena saya di BI dulu pernah ada sama-sama project ya, company profile gitu ya. Saya lihat ada biola saja di foto begitu bagusnya. Nah, sekarang produk-produk UMKM teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman sukses dan bisa mengambil pelajaran dari Om Darwis ya. Matur nuwun Om Darwis. Kita abadikan dulu. Tiga, dua, satu, oke, sudah dapat. Terima kasih Bapak Budi Hanoto, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Budi, silahkan. Om Darwis Triadi tepuk tangan sekali lagi boleh? Om nanti foto saya airdrop belakang. Tetap ya. Oke, tadi untuk yang sudah bertanya juga akan mendapatkan hadiah spesial juga. Akan dapat apresiasi dari Bank Indonesia. Silahkan Bapak, Ibu dan Kakak yang di belakang boleh bergabung bersama dengan saya di atas stage, silahkan. Ibu, silahkan boleh langsung Ibu. Satu lagi, tadi yang nanya siapa? Dari Genbi kayaknya ya, tadi yang nanya ya. Satu lagi, diwakilin aja yuk, nanti dikasih ke temannya. Silahkan. Dari Bank Indonesia silahkan boleh diberikan. Terima kasih Ibu, Bapak terima kasih mudah-mudahan berguna. Tadi ilmunya boleh diabadikan dulu ya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi, terima kasih para pemenang, terima kasih. Silahkan, boleh kembali. Pengunjung Tunjungan Plaza, teman-teman yang hadir, tamu undangannya juga hadir. Nanti kita akan lanjut kembali, masih ada banyak talk show, masih ada banyak acara. Ingat ini kita baru hari pertama, kita dari Tunjungan Plaza 6 di Festival Ekonomi Syariah Jawa 2022. Sesaat lagi kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana.